Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami tentang Nordic Forest Corporation yang beranggota 1. Saya Chandra Saputra, NIM 77. Saya Asa Dwi Widayanto, NIM 31. Saya Dwi Putra Setiawan, NIM 32. Saya Kasih Sandra Wijaya, NIM 33. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Nordic Forest Corporation atau MVC menghadapi tantangan dalam mengelola alokasi dua jenis protokol tanaman hutan, F1 dan F2, dari sawmill, pulp mill, dan ekspor yang memiliki karakteristik biaya, serta persyaratan pasar yang berbeda. Keterbatasan kapasitas produk, biaya tetap yang tinggi, dan fluktuasi harga ekspor menambah kompleksitas pengambilan keputusan. Selain itu, perusahaan harus memastikan setiap keputusan operasional mendukung efisiensi, tidak menimbulkan pemborosan sumber daya, serta tetap memenuhi kontrak dan permintaan pasar. Oleh karena itu, diperlukan strategi alokasi protokol yang optimal agar proses produksi berjalan efisien dan keuntungan perusahaan dapat dimaksimalkan. Selanjutnya ada problem situasi. Yang pertama ada MVC memanen kayu dari dua hutan, F1 dan F2. LOG dapat dialokasikan ke sawmill dan pulp mill atau ekspor. Setiap opsi memiliki batas kapasitas dan biaya produksi. Selanjutnya permintaan pasar. Yang selanjutnya pulp mill harus memenuhi kontrak 60 ton per hari, kapasitas mak 160 meter per hari. Untuk harga ekspor sendiri ada 200 euro per meter. Harga pulp 340 euro per ton. Konstruksi 150 euro per meter kub. Halus 300 euro per meter. Biaya tetap sawmill 6.000 euro per hari, untuk pulp mill 12 euro per hari, dan untuk administrasi 5.000 euro per hari. Tujuannya adalah memaksimalkan laba bersih tanpa melanggar batas permintaan dan kontrak. Selanjutnya adalah conflict and user stability plan of antara akulasi ke ekspor sawmill dan pulp mill. Kapasitas sawmill terbatas hanya 6 jam hari bekerja. Pemenuhan kontrak klub bersaing dengan produksi timber. Fluktuasi harga pasar dan kualitas menambah ketidakpastian. Tidak ada modal validasi keputusan yang memastikan efisiensi maksimal. Selanjutnya, goal and system control. Yang pertama, kontrol meliputi kapasitas produksi, batas permintaan, dan biaya tetap. Kedua, menghindari pemborosan kapasitas dan bahan baku. Ketiga, mengelola batas operasional sawmill dan pulp mill. Keempat, memaksimalkan laba bersih harian net atau net profit. Yang kelima, memenuhi kontrak pulp dan permintaan timber. Yang selanjutnya adalah stakeholder analysis. Yang pertama ada problem owner atau manajemen energi. Yang kedua ada problem customer atau pembeli timber dan pulp. Yang ketiga problem user atau operator sawmill, pulp mill, dan logistik. Yang keempat ada problem analis atau analisis operasional. Selanjutnya ada model matematis. X1 F1 ke sawmill meter kubik per hari, X1D F1 ke dress timber dalam satuan meter kubik per hari, X1E F1 ke ekspor. Yang selanjutnya ada X2S F2 ke sawmill. Selanjutnya ada X2D F2 ke dress timber.
Yang terakhir ada F2 ke ekspor. Berikut adalah tabelnya dalam satuan meter kubik per hari. Selanjutnya yaitu terakhir kesimpulan. Menurut kami, solusi terbaik dari model ini, NFC harus mengalokasikan sebagian besar log dari kedua hutan untuk konstruksi kayu dan ekspor. Semua batasan kapasitas sawmill, pulp mill, dan target kontrak pulp terpenuhi karena alokasi kayu ikat dijaga agar tidak melebihi 40 meter kubik. Dan proporsi scrap dari sawmill cukup untuk memenuhi target pulp. Strategi ini menghasilkan laba bersih harian maksimum, menunjukkan bahwa strategi pemanfaatan log untuk produk bernilai tinggi seperti pulp dan ekspor adalah kunci profitabilitas. Dengan model ini, keputusan produksi yang lebih terukur dan responsif terhadap kapasitas dan permintaan pasar dapat dicapai. Oke, terima kasih dari kelompok kami. Sekian, bila ada salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.